Waalaikumsalam. Sampai basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk presensinya seperti biasa kita lakukan di grup WhatsApp. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya akan menyinggung materi yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu tentang biaya peluang dan kurva kemungkinan produksi. Terus hari ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi jilid 2. Bisa kalian buka di buku halaman 20. Sebelumnya, apa sih tujuan pembelajaran tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini? Diharapkan setelah mempelajari ini, peserta didik dapat menjelaskan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan dapat menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di sini ada peta konsep ya. Saya akan menayangkan PowerPoint-nya biar mudah. Di sini yaitu ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi, yang kedua sistem ekonomi, dan yang ketiga yaitu sistem perekonomian di Indonesia. Kita mulai dulu yang pertama yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Sebelumnya saya pengen tanya ke kalian, apa sih pengertian dari masalah itu? Berarti masalah adalah suatu kesenjangan antara harapan dan fakta. Dan selanjutnya di sini ada 3 masalah pokok ekonomi yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, what itu menanyakan apa yang akan diproduksi. Nah, di sini misalkan kalian punya sebidang tanah. Tanah tersebut akan kalian gunakan untuk apa? Ataukah untuk membuat rumah atau bangunan ataupun pabrik. Nah, keputusan terbaik itu akan digunakan sebagai pemecahan masalah ekonomi pada masalah what ini. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksinya atau disebut dengan how. Nah, how ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan tentang cara penyelesaian. Misalkan kayak teknik apa sih yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu akan digunakan sebagai pemecahan masalah tersebut. Dan yang ketiga itu untuk siapa barang dan jasa diproduksi atau for whom. Di sini dia tetap manusia, soalnya kan masalah ekonomi itu timbul karena kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada gerak harga yang terjadi di pasar akan dapat memecahkan 3 masalah itu. Yang pertama itu masalah what. Masalah what itu timbul jika permintaan masyarakat meningkat, maka harga akan cenderung naik dan produsen memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Masalah how timbul bila harga produksi naik, maka produsen akan menghemat penggunaan faktor produksi tersebut dan menggunakan faktor yang lainnya. Terus masalah forward. Di sini masalah forward sangat jadi gerak harga barang dan harga faktor produksi akan menentukan distribusi barang yang dihasilkan. Dan selanjutnya kita membahas tentang sistem ekonomi. Suatu cara untuk mengatasi segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Di sini ada 10 poin tentang tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh sistem ekonomi pada halaman 22. Bisa sendiri ya nanti. Selanjutnya di sini yaitu pembagian sistem ekonomi. Pembagian sistem ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang kedua, sistem ekonomi liberal atau pasar. Dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi demokrat. Di sini pada intinya yang pertama itu sistem ekonomi terpusat, bisa digarisbawahi bahwa sistem ekonomi ini diatur oleh pemerintah pusat dan dikomando langsung oleh pemerintah. Jadi tidak ada campur tangan dari masyarakat. Di sini juga ada ciri-cirinya, ada kelebihannya dan kelemahannya, bisa dibaca sendiri ya. Terus kita kedua yaitu sistem ekonomi liberal atau pasar. Bisa digarisbawahi bahwa sistem ekonomi ini diserahkan seutuhnya pada permintaan dan penawaran dalam masyarakat atau biasa dengan mekanisme pasar.
Di sini juga ada ciri-cirinya, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Terus yang terakhir yaitu ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini gabungan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando atau terpusat. Jadi, semua kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah, akan tetapi masyarakat masih bisa melakukan dengan luas kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Sistem perekonomian yang Indonesia anut itu yaitu sistem ekonomi demokrasi atau demokratis, yang artinya satu kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kebangsaan oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik perekonomian Indonesia. Di sini ada pada pasal 33 di Undang-Undang ayat 1, 2, 4. Itu adalah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Nanti kalau misalkan saya bentuk kelompok nggak apa-apa ya, soalnya ada tugas. Nah, tiga orang itu satu anggota, satu kelompok. Nanti tugasnya di halaman 26 ya. Yang paling atas aktivitas kelompok. Dikirimkan ke email saya ya, salah satu saja. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita mempelajari 3 materi dalam bab, yaitu masalah ekonomi, sistem ekonomi, dan sistem perekonomian di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan pengertian masalah itu apa. Masalah ekonomi itu apa saja yang dihadapi di masyarakat. Terus juga pembagian sistem ekonomi ada 3, sistem ekonomi komando, liberal, campuran. Terus juga sistem ekonomi apa yang diatur oleh Indonesia itu sistem ekonomi demokratis. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian, waktunya, dan partisipasinya. Kita lanjutkan di grup WhatsApp ya untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.